Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, karena sesungguhnya seorang hamba itu tatkala Allah memberikan rahmat kepada dia, maka itu merupakan salah satu bentuk jalan keselamatan. Iya. Sebab kadang seorang muslim itu menganggap bahwa ibadahnya yang dia lakukan selama ini bernilai pahala di sisi Allah, sehingga dengan itu dia berharap Allah memasukkan dia ke dalam syurga, padahal dia tidak dirahmati Allah. Dia punya ibadah, dia punya amalan soleh, dia punya sedekah yang luar biasa, muamalahnya luar biasa, tapi rupanya di ujung kehidupannya Allah tidak merahmati dia. Maka salah satu bentuk jalan dari jalan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang mempelajari, mengenal agamanya di atas tuntunan dan hidayah. Iya. Baik. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada panitia semuanya dan ikhwan sekalian, wal ummahat, ibu-ibu sekalian yang sudah hadir. Baik, kita ambil beberapa tema yang insya Allah penting untuk kita kaji bersama. Nah, dan yang pertama tentang masalah jihadun nafs. Iya. Jihadnya jiwanya seorang muslim, atau seorang muslim hendaknya dia berjihad dengan jiwanya dalam 4 hal. Iya. Yang pertama, ini yang penting, yang selama ini kadang kita menganggap kita ini sudah berjihad juga, ini sudah bersungguh-sungguh, ini ya sudah berusaha keras ini. Apakah dengan usaha dan jihad itu sudah masuk jihad yang dimaksudkan oleh ulama kita Ibnu Qayyim rahimahullahu taala atau tidak? Atau bahkan sudah dimaksudkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Iya. Karena kadang manusia itu jamaah banyak sekali usahanya, upayanya, bahkan hidup di dunia ini semua dari kita itu punya usaha, punya jihad. Tapi yang mau dibahas di sini jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibagi 4. Iya. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama masyhur terkenal, Syekhul Islam, muridnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu sedikit saya jelaskan ya. Beliau itu digelar dengan Syekhul Islam, syekhnya orang Islam. Ya. Itu disebabkan karena kefakihan, kealiman ilmu beliau. Syekhul Islam itu kalau ditanya tentang mazhab Syafi'i, beliau akan menjelaskan mazhab Syafi'i seolah-olah tidak ada orang yang lebih hebat pemahaman tentang mazhab Syafi'i melebihi beliau. Demikian pula kalau dijelaskan tentang mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Ini masyhur di kalangan para ulama. Yang pertama, yang tertinggi jihadnya seorang muslim itu. Ya, ini yang tertinggi. Supaya kita betul-betul mengukur diri kita tidak salah. Apakah selama ini
kita sudah berada di jihad yang benar, yang tertinggi atau bahkan yang terendah. Iya. Kata beliau, yaitu seorang muslim yang berjihad menuntut ilmu lil huda wa dinil haq. Iya. Yang tertinggi, yang paling utama itu dari semua jenis jihad pada jiwa seorang muslim itu, dia mempelajari atau bersungguh-sungguh mempelajari agama. Nah, untuk mencari hidayah, petunjuk, wa dinil haq, dan untuk mempelajari agama yang benar. Kenapa disebut al-haq? Sebab kebanyakan kaum muslimin itu belajar agama, betul tidak? Kita pun belajar agama dulu waktu kecil, SMP, SMA, bahkan kuliah. Tapi rupa-rupanya ternyata yang kita pelajari itu laisa minal haq. Kebanyakan tidak al-haq, bukan di atas kebenaran. Ya. Seperti ada keyakinan bolehnya meminta-minta kepada sesuatu yang tidak berhak untuk dimintai, apalagi yang bersifat gaib. Ya, kita menganggap itu boleh. Bahkan kita menganggap menggantung-gantungkan sesuatu itu boleh dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk pelajaran agama kita pada saat itu. Maka di sini disebutkan oleh beliau dinil haq, agama yang al-haq, yang benar. Apa itu al-haq? Agama yang betul-betul diturunkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah sebutkan di majelis ini. Iya. Jika ada satu jenis ibadah, ucapan, apapun itu, siapapun yang mengucapkan itu, kemudian dia tidak kembali kepada dua ini, Quran dan Sunnah, maka sepakat kata ulama, ucapan itu, ibadah itu, laisa minal haqqi syai'an wa laisa minad din, bukan bagian dari agama. Itu kita bicara tauhid, akidah. Kita tidak berbicara tentang khilaf atau masalah khilafiyah, tapi keyakinan kita yang mau kita luruskan betul ini. Karena sebagian kaum muslimin menganggap seperti itu, agama itu siapapun boleh berbicara dalam agama. Ya, padahal tidak bisa seperti itu. Yang berhak berbicara kalau dia memiliki dalil dari Quran dan Sunnah. Iya, karena agama ini adalah wahyu, jalan keselamatan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah SAW bahkan tidak mengucapkan satu pun ucapan kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam masalah agama. Yang pertama, berjihad, belajar. Ya, disebutkan belajar dulu. Kita sudah sebutkan di awal. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masyhur ya, Imam Bukhari menyebutkan terkait al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Mengilmui dulu, belajar dulu, baru berucap, beramal. Maka kemudian disebutkan oleh ulama yang lainnya, ya, belajar dalam hal atau jihad yang tertinggi adalah belajar agama. Ya. Dengan belajar agama itu lil huda, lihat, dengan harapan, dengan ilmu itu dia mendapatkan hidayah. Jamaah sekalian, ini yang banyak juga terjadi. Kadang orang belajar agama itu ikut-ikutan saja. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Pokoknya penting apa kata si A, si B, si C, saya ikut saja. Ini ilmu. Maka mulai hari ini jamaah, kata beliau, ulama kita, belajar itu harus dengan tujuan, visi misi. Yang pertama supaya dapat hidayah. Nggak boleh kosong itu. Dan ini disebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca berkali-kali. Coba bayangkan ya, ulama kita menyebutkan rangkaian tentang kaidah agama itu bersumber dari Quran.
Maka disebutkan oleh beliau berjihad belajar agama lil huda, untuk mendapatkan huda, petunjuk. Dari siapa itu? Guru kita, orang tua kita, nenek moyang kita. Tidak ada. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Ini yang kadang kita menganggap guru kita itu punya kehebatan, bisa berikan kita hidayah dan jalan keselamatan. Tidak seperti itu. Hidayah itu mutlak milik Allah. Tidak ada urusannya dengan makhluk. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi. Lihat. Innaka. Nah. Ada waktu takkid. Kalau bahasa Arab itu kata penguat atau penekan. Inna, anna, laqad. Itu semua kata-kata penguat. Sungguh, pasti dan sungguh. Itu begitu ya kalau kita. Innaka. Ka itu dhamir muttasil. Kata ganti orang pertama tunggal, mukhatabah. Yang diajak berbicara, siapa yang diajak berbicara saat itu? Kita. Guru kita, ustadz kita, kiai kita, bukan. Nenek moyang kita, nggak ada. Di situ Nabi SAW. Iya, ini akidah. Innaka, sesungguhnya, betul-betul sungguh. Siapa yang Allah tekankan? Wahai engkau Muhammad. Gitu. Lihat penekanannya. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat ini asbab nuzulnya itu terkait dengan paman beliau siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu dipaksa berucap syahadat oleh Nabi SAW. Ya, jamaah pernah dengar kisah ini tidak? Antum bayangkan, ini luar biasa ya. Kalau kita ikut kajian ini merinding. Abu Thalib itu membesarkan Nabi dari remaja, bahkan Masya Allah dari kecil sampai remaja, sampai mendapat wahyu, sampai menjadi Nabi dan Rasul. Bayangkan kurang baik apa lagi pengorbanan beliau ini. Kurang baik apa dibanding kita ini yang ada di sini? Emang kita pernah kasih Nabi apa? Tidak pernah. Abu Thalib luar biasa kebaikan dia. Bahkan orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh Nabi SAW selama pamannya masih hidup. Bayangkan. Iya, beliau halangi. Siapa yang berani? Ya, kehebatan beliau saat. Nah, kemudian tidak lama setelah itu sudah sangat tua ya umur beliau, luar biasa. Bayangkan berapa puluh tahun beliau hidup serumah dengan Nabi SAW. Kebaikan apa yang kurang sehingga Allah tidak memberikan beliau hidayah? Ini pelajaran yang berharga. Iya. Nah, ini banyak kita bisa ambil nanti hikmahnya. Jadi setelah mau meninggal dunia, pamannya memaksa, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah wahajjuka bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Aku akan jadikan ucapanmu itu satu kali saja sebagai hujah di hadapan Allah untuk Allah selamatkan dirimu dari api neraka. Sebab ini beliau belum sempat bertobat ini dari kesyirikan ini. Tapi dengan la ilaha illallah Nabi jadikan syafaat, bermohon kepada Allah 3 kali. Belum lagi mau ucapkan itu. Ya. Datanglah Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kisahnya masyhur itu. Maka di sini jamaah sekalian, bukan tidak boleh memilih kawan, berkawan itu dalam Islam itu boleh. Tapi menjadikan kawan setia, sahabat setia itu yang hati-hati memilih. Karena kisah Abu Thalib itu sudah cukup jadi pelajaran berharga bagi kita. Datang Abu Jahal, datang Abu Thalib, Abu Lahab. Nah, ini saudaranya. Nah, saudara-saudaranya. Nah, atargabu ammillati Abdul Muttalib. Apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kita? Coba dibisikkan nih di sebelah kiri.
Nabi di sebelah kanan mentalkinkan la ilaha illallah, di sebelah kirinya sahabat-sahabat yang buruk membisikkan, apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyang kita? Abu Thalib. Lihat, akhirnya beliau mati dalam keadaan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka turunlah ayat tadi, wahai Muhammad, kamu tuh gak berhak, gak bisa memberikan hidayah siapapun, walaupun orang itu orang yang engkau cintai sekalipun. Lihat. Jadi Bapak Ibu, kalau ngaji tauhid itu harus menyeluruh, ya, supaya lurus ini akidah kita ya. Jangan sampai kita merasa kita bisa menentukan, oh ini murid saya nih, oh enggak bisa. Guru pun belum tentu selamat di hadapan Allah. Nah, ada urusan itu. Kita tidak ada yang tahu semuanya. Nah, ini salah satu hikmah pertama terkait dengan bermujahadah, belajar sungguh-sungguh. Sebab Abu Thalib saja, ya sudah sungguh-sungguh saja nggak diterima ya kan? Pengorbanannya nggak diterima, kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita, paman kandung Nabi, Insya Allah Ahlul Bait. Kita siapa? Maka tidak boleh seorang muslim itu berbangga diri dengan amal ibadahnya, apa yang dia miliki, tidak bisa. Belum tentu itu diterima, itu pun belum tentu diterima. Itu pun belum tentu ditutupi kesalahannya dengan orang lain. Itu pun belum tentu dihapus, ada ucapannya yang berbau kesyirikan atau perbuatannya belum tentu ikhlas, ada riyaknya di situ. Itu macam-macam gitu. Kita tidak ada waktu untuk mengkaji itu. Nah, itu jihad yang pertama. Lil huda. Jadi belajar agama ini jamaah, jangan main-main. Terutama masalah akidah. Harus memperoleh hidayah, harus dapat hidayah, minta hidayah. Kalau tidak dapat hidayah, bagaimana kita bisa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ihdinas siratal, yang mendapatkan siratal mustaqim itu siapa? Yang dapat hidayah. Tidak ada ujub-ujub langsung dapat jalan yang lurus, nggak bisa kalau tidak diberikan hidayah. Maka disebutkan di situ. Nah, dan salah satu pintu hidayah adalah dengan menuntut ilmu yang al-haq, yang sebenar-benar ilmu. Sebab banyak juga ini pemahaman kita dulu masih kadang-kadang bisa kita bawa sampai hari ini. Belum kita uji itu kebenarannya itu. Makanya itu yang disebut syubhat. Pemahaman yang antara iya antara tidak itu syubhat. Sementara akidah nggak boleh dibangun di atas syubhat. Dia harus dibangun di atas al-haq. Itu kaidah. Sebagaimana agama itu dibangun di atas al-haq. Siapa yang bilang Islam itu bukan agama yang hak? Apa buktinya? Islam itu agama yang hak. Kalau saya tanya, ada yang berani jawab? Disebut Islam agama yang hak karena Nabi SAW yang bawa. Itu aja jawabannya, nggak bisa cari jawaban lain. Abu Bakar salah antum, Umar lebih salah lagi. Karena dibawa dari Nabi Muhammad SAW titik. Selain itu tidak disebut al-haq. Itu akidah. Itu dua kalimat syahadat yang kita persyaratkan, yang kita saksikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Siapa Muhammad di sini? Dia pembawa al-haq. Selain daripada itu nggak boleh diikuti. Begitu keyakinan kita. Itu makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah baru kita bisa dapat syafaat Nabi. Nggak semudah yang dibayangkan manusia. Hanya dengan modal salawat 1000 kali dapat syafaat. Dari mana dalilnya? Nggak bisa. Hari-hari dia menyelisih sunnah Nabi, mencela sunnah Nabi. Mana mungkin mau dapat syafaat Nabi? Nah ini kita kalau sebutkan contoh-contohnya itu luar biasa banyak sekali. Itu yang pertama. Belajar agama untuk memperoleh atau mendapatkan petunjuk, dinillah.
dengan ilmu yang al-haq, yang betul-betul sebenar-benar ilmu, bersumber dari Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Yang kedua, seorang muslim itu berjihad, bersungguh-sungguh mengilmui, ya, mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dia bersungguh-sungguh berjihad mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Yang pertama tadi, poin yang pertama, dia yakini bahwa memang seperti itulah keyakinan dia. Ya. Menggantungkan hidayah itu mutlak milik Allah. Makanya dia harus memohon-mohon, merayu-rayu, meminta-minta, ya, dengan segala keikhlasannya untuk diberikan hidayah. Coba antum bayangkan ya Bapak-bapak sekalian, Anda sekalian minta hidayah, besok Anda minta lagi doa kepada makhluk yang lain, ya. Kita mencontoh saudara, hari ini orang meminta bahkan di depan Ka'bah memohon, ya Allah ampunilah, istighfar luar biasa dia. Begitu pulang ke tanah air, tidak usah sampai ke tanah air, pergi ke pekuburan Baki, dia minta pula, macam-macam dia minta. Karena itu ada keluarga Nabi SAW, ada sahabat yang mulia, ya. Atau bahkan dia ke Rasulullah minta, ya Rasulullah mohon ampunlah kepada Allah, ya Rasulullah saya selama ini durhaka kepadamu. Dia macam-macam doa yang dia ucapkan di situ. Kadang dia tidak sadar ucapan itu bisa menjatuhkan, menghancurkan amalan dia yang pertama tadi, meminta di depan Ka'bah. Ini bercampur ini amalannya, ketauhidan dan kesyirikan ya. Nggak boleh. Kalau sudah ngaji tauhid itu namanya saja tauhid, menjadikan Allah itu satu-satunya satu, nggak bisa lagi dua. Itu ngaji tauhid. Makanya berat. 13 tahun itu Nabi mendakwakan tauhid ini. Siapa bilang mudah? Kalau mudah saja Anda datang ke sini karena Allah, betul? Yakin? Siapa yang bisa buktikan? Karena Allah murni 100%. Nggak ada yang bisa. Saya beli baju ini karena Allah ya. Ada yang bisa. Saya beli HP ini karena Allah nih. Ada yang bisa. Jawab pertanyaan itu. Nah, bercampur semua niat kita ya. Makanya pentingnya ngaji tauhid itu begitu. Dia jadikan sesuatu apapun itu lillah, untuk Allah semata. Makanya berat, ya berat. Ini baru beberapa contoh ya. Kalau kita sebutkan contoh-contoh yang lain, lebih hancur lagi ibadah kita. Bercampur sudah, entahlah niat ikhlas atau tidak, lupa Ustaz, sudah lupa. Itu yang kedua. Nih, bersungguh-sungguh berjihad dengan ibadah. Ya, dia beribadah dengan ilmu. Jangan ibadah tidak dengan ilmu, jamaah. Kan ini ada juga orang ibadah sungguh-sungguh juga, tapi ketika ditanya ilmunya, dalilnya tidak tahu. Iya. Maka ini sangat penting sekalian jamaah sekalian. Hidayah, kita sebutkan tadi, jihad untuk mendapatkan hidayah dasarnya dengan ilmu. Maka kalau ada orang bertahun-tahun belajar tapi hatinya tidak tenang, seolah-olah sempit hatinya, kehidupannya, ya, atau bahkan bertambah beban hidupnya dengan macam-macam, tidak ada jalan keluar, susah ini bagaimana ini, bingung. Nah, kalau sudah seperti ini tanda ada yang salah dengan ilmu agamanya itu. Ilmu agama itu jamaah, makin dia benar dia, makin diuji tapi makin tenang dia. Begitu rumusnya. Dia diuji memang ya, tapi dia makin tenang, makin bahagia. Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan dia disolihin Asy-Syafi'i. Tingkatan orang bersabar. Makin diuji, makin sabar, makin bahagia, dan yang tertinggi makin ridho dengan ujian ini. Bahagia, bukan marah. Ya. Nah, ini pembahasannya. Aku balik ilmu kita. Dan ilmu itu Masya Allah disebut Imam Syafi'i An-Nur. Betul, Masya Allah, luar biasa Imam Syafi'i, Al-Alim Kabir. Ilmu itu cahaya. Kenapa disebut cahaya?
Karena ilmu itulah yang menuntun orang yang memiliki cahaya itu bisa memilih mana jalan gelap, mana jalan terang, mana jalan, mana pintu, mana jendela, iya, mana haram, mana syubhat, mana halal. Seperti itulah fungsi ilmu an-nur. Ya begitu dia tiap hari. Makanya ilmu itu yang menjaga pemiliknya, beda dengan harta, Pak. Ya, Pak. Kita yang jaga harta kita setengah mati. Sudah begitu nanti dia bikin susah kita lagi. Tapi ilmu sebaliknya, dialah menjaga kita dan dialah yang nanti akan meringankan kita. Cuman sayangnya orang nggak mau belajar. Nah itu ya. Tertipu dia. Menganggap bahwa hartanya, kekuasaannya itulah yang menjaganya, melindunginya, membuat keamanan baginya di dunia akhirat. Kalau tidak seperti itu, yang membuat kenyamanan, kebahagiaan itu ilmu agama. Makanya dalam sejarah itu tidak ada itu sahabat itu pilih kaya, yang ada rata-rata pilih mengikuti Nabi, memilih lebih susah. Seperti Utsman bin Affan pengen susah tapi nggak bisa-bisa, selalu dikayakan oleh Allah. Ya. Umar bin Khattab menginfakkan hartanya seluruh sebagiannya, Abu Bakar seluruhnya. Akhirnya semua zuhud. Kenapa? Karena Nabi yang mencontohkan itu. Maka kalau orang belajar tauhid itu, kalau makin tinggi ilmunya sebenarnya gampang kalau dilihat, Pak. Makin kaya atau makin miskin. Kalau ada orang ustaz belajar agama makin kaya, wah ini kayaknya ada sesuatu. Bukan berarti yang lain juga yang bukan ustaz itu, wah ini saya tidak masuk. Salah. Semua kena. Iya, bukan berarti tidak boleh kaya, boleh, bagus ya. Tapi ada aturannya. Iya. Ini yang kedua. Nah, bersungguh-sungguh dalam beramal dengan ilmu. Jamaah dengan ilmu, bukan dengan tidak dengan ilmu ya. Jadi walaupun kata Sufyan Ats-Tsauri ya, Ibnu Uyainah atau tabi'in yang lainnya itu menyebutkan, imam hadis itu semua itu menyebutkan begitu. Ya bahwa amalan yang sedikit tapi di atas sunnah khairu minha, itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang banyak tapi tidak di atas sunnah. Dia punya amalan banyak sekali tapi nggak ada hadisnya. Puluhan sudah amalan dia, ibadah dia. Tapi kalau ada orang yang Masya Allah sedikit saja amalannya tapi di atas sunnah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beramal dengan ilmu itu sesungguhnya lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beramal tidak dengan ilmu. Makanya kita sebutkan tentang cinta itu babnya lain lagi. Cuma salah satu rahmat Allah itu adalah al-mahabbah, cinta. Ini semua saling terkait ya, Pak. Ibadah harus didasarkan cinta. Itu disebutkan oleh kitab yang ada. Nanti kita sebut. Ada 3 cara ya, supaya kualitas ibadah kita bertambah. Salah satunya kalau ibadah itu harus dengan al-mahabbah, cinta. Jadi pergi sholat bukan karena kewajiban, tapi karena cinta kepada Allah. Iya. Bersedekah bukan karena kewajiban dan sunnah, bukan, karena cinta kepada Allah. Iya. Dan cinta-cinta seperti ini, inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Makanya ada dalam pembahasan akidah tauhid yang paling tinggi itu namanya al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah. Itu tingkatannya siapa? Ilmunya siapa? Nabiullah Ibrahim. Kitab ini nanti akan mengantarkan kita ke sana. Yang penting sabar saja, belajar dulu. Anda kalau dapat cinta mahabbah yang tinggi, lihat Nabi Ibrahim, bukan lihat yang lain. Keliru itu. Saya bongkar aja dikit lah. Ini kan banyak masyarakat menganggap bahwa ini kita inilah keturunan. Ini tidak bisa begitu. Cinta yang diakui oleh Allah cuma 2, kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Nah, Allah mengangkat Nabiullah Ibrahim sebagai Al-Khalilah. Wattakhadha Ibrahim Khalilah. Allah sebutkan sendiri, kami telah mengangkat Ibrahim itu sebagai Khalilah. Khalilah itu lebih tinggi dari Al-Habib. Orang yang betul-betul paling dicintai oleh Allah cuma 2, Nabi Muhammad dan Ibrahim. Maka kalau mau capai derajat cinta, ya lihat Nabi Ibrahim atau lihat Rasulullah SAW.
Nggak boleh lihat yang lain. Iya, nggak ada jaminannya, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Nah, dan kecintaan Nabi Allah Ibrahim itu kepada Allah dibuktikan dengan amalan. Ya, bahkan ayahnya saja dia berlepas diri. Kalau kamu berbuat kesyirikan, ini bari mimma ta'budun. Pergilah, saya berlepas diri dari kamu, walaupun kamu ayah saya. Ini agak dalam dan agak hati-hati memang. Jangan dipraktekkan dulu, nanti bisa salah paham dengan keluarga. Ya, kita masih di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.